Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi yang gampang dipahami ya. Oke, itu terkait dengan sosialisasi logbook pada nelayan skala kecil. Lagi ya tuh Bang Asis kemarin. Oke, sebentar. Sebentar karena buka beta yang buka PowerPoint-nya. Itu sudah ada. Iya, klik. Ini biar terbilang habis. Full yang bawah. Oke. Jadi dasar pelaksanaan, kenapa sih harus mengisi logbook gitu? Kenapa sih nelayan-nelayan dampingan MDPI, khususnya dampingan MDPI ya harus ikut melakukan pengisian logbook? Karena MDPI punya perjanjian atau kesepakatan dengan KKP. Di sini sebelah kiri bisa lihat ada perjanjian atau kesepakatan dengan KKP, yaitu ada 2 peraturan menteri, yaitu dalam hal itu ada ruang lingkupnya. Sebelah kanan itu dimana ruang lingkup kesepakatan itu ada 5. Yang pertama itu penguatan pengumpulan data. Jadi dibutuhkan data gitu. Dimana data ini bukan hanya dikumpulkan lewat bapak-bapak mengisi logbook, tapi kami juga sebagai staf MDPI melakukan pendataan. Yang sering kami lakukan minta izin untuk ukur ikan, timbang ikan, dan mungkin itu mengganggu pekerjaan bapak-bapak gitu. Cuma di sini kami ucapkan terima kasih karena masih diberikan kesempatan untuk melakukan pendataan gitu. Selanjutnya itu kedua adalah penguatan kelompok dan korporasi nelayan. Nah, di sini juga bapak-bapak sudah cukup lama merasakan, apalagi kelompok Setes Lalu dan kelompok lainnya, di mana ada dibentuk kelompok nelayan, koperasi nelayan, disitulah jadinya dibentuk organisasi atau kelembagaan dalam nelayan gitu. Lalu yang ketiga adalah pengembangan dan pemanfaatan teknologi ketelusuran. Jadi yang jaga dilakukan oleh Harsam, ada kayak traceability, ada ketelusuran ikan ini ditangkap oleh bapak ini pada hari ini dan sebagainya. Dan juga kan bapak juga kayak bawa alat-alat spot trace, reeling, jadi itu bisa tahu juga tuh di mana titik penangkapannya, bagaimana teknik penangkapannya, seperti itu. Lalu yang keempat adalah pelaksanaan harvest strategi, atau di Indonesia itu ada peraturannya. Jadi nggak sembarang kan, misalnya bapak-bapak harus melakukan pendaftaran kapalnya harus legal, punya pas kecil, punya TDKP, harus punya kusuka, juga harus punya SKN seperti itu. Jadi itu juga termasuk dalam harvest strategi gitu ya. Yang berasal dari nelayan, khususnya nelayan skala kecil. Jadi yang mungkin beta juga masih belajar ya, bapak-bapak lebih berpengalaman, dimana saat ini bapak-bapak sudah memiliki sertifikat yang namanya Fairtrade, dimana juga teman-teman yang Pasir Putih udah ada Fairtrade dan MSC gitu. Jadi ikan-ikan bapak-bapak itu sudah berkualitas, bisa dibilang tapi memang sudah masuk ke pasar internasional, dan itu juga mendorong harga ikannya jadi lebih tinggi dan sebagainya. Harusnya. Oke, next bang. Oke, sini adalah program uji coba logbook pada nelayan tuna pancing ulur skala mikro. Jadi bisa dilihat di sini ada foto siapa saja? Bapak Utang, Onco Yus, Bapak Hamis juga kah? Siapa? Beta kurang kenal yang lainnya. Ya Bapak Jar. Gitu. Jadi ini adalah pelopor ya, atau tim pertama yang diajarkan atau yang diajak untuk melakukan pengisian logbook. Bagaimana sejauh ini bapak pengisiannya aman atau? Aman. Oke, nanti kita evaluasi lagi di belakang. Jadi uji coba ini pertama kali dilakukan pada nelayan Cempen di Maluku dan Maluku Utara, di mana ada 24 logbook yang sudah diaktifasi. Oke. Lalu jumlah trip berdasarkan ID logbook itu sebanyak 1.168 trip, dan juga terdapat 1.056 data trip, diantaranya itu sudah diverifikasi pada dashboard logbook selama 2022 sampai Februari 2023. Oke, dimana yang pertama pada tahun 2016 sampai 2019 itu masih menggunakan Fisher log ya, masih bentuk kertas dan sebagainya gitu. Lalu pada tahun 2020 sampai 2022 itu menggunakan logbook yang bapak-bapak jaga isi, ada logbook, ada ETP log, itu kemarin masih menggunakan buku juga. Lalu akhirnya dimodifikasi lagi dengan uji coba penggunaan logbook, electronic logbook pada tahun 2022 dan 2023. Jadi sudah menggunakan HP lagi, nggak perlu takut basah, nggak perlu takut kertasnya terbang-terbang, jadi tinggal pakai HP saja. Cuma kendalanya harus ada jaringan. Oke.
Lalu peraturan Menteri pada tahun 2014 terkait dengan lokasi atau wilayah pengelolaan perikanan. Di mana di sini bisa kita lihat Pulau Buru, ya yang kecil itu. Jadi itu Pulau Buru itu berada atau masuk juga dalam peraturan Menteri ini yang harus dikelola ya. Jadi Pulau Buru tuh ada di kadang nelayan buru mancing di WPP 715, ada juga di 714. Namun pada peraturan Menteri nomor 8 tahun 2014 itu yang sangat diatur untuk pengelolaan perikanannya itu pada wilayah 713, 714 dan 715. Pengelolaan perikanan. Itu pasal 1 butir 7 Undang-Undang 45 tahun 2009. Di mana pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan telah disepakati. Untuk beberapa kondisi perikanan di perairan Buru sudah mulai berada di warna kuning ya, jadi harus lebih hati-hati lagi. Jadi jangan tangkap ETP, jangan tangkap ikan-ikan yang ukurannya kecil-kecil yang masih mau beranjak dewa remaja gitu ya. Tapi susah ya. Oke. Tangkap secukupnya. Jangan sampai tangkap berlebihan. Tadi seperti Bang Asis bilang, tangkap banyak, tahu-tahu naik ke darat dibuang. Siapa yang bawa ikan? Iya, betul sekali. Kembali ke laptop. Jadi dalam pengelolaan perikanan yang efektif dan efisien, data sangatlah diperlukan. Jadi bisa dilihat ada perbedaan warna tadi, merah, kuning, hijau. Di langitnya biru. Itu langitnya biru. Oke, jadi ini tanpa adanya data, maka tidak ada analisis. Karena apa yang mau kita analisis kalau nggak ada data? Masa mau tadi kira-kira gini cuma sebatas angan-angan kayak pikiran aja kan saya bisa, ada data real gitu. Lalu tidak akan ada pengelolaan juga, tanpa data tidak akan ada pengelolaan. Lalu selanjutnya, jika datanya tidak bagus, misalnya pada saat kami wawancara bapak-bapak tanya, tadi ketemu lumba-lumba kaseng, padahal bapak-bapak ketemu, terus bapak-bapak bilang kaseng ketemu, jadi datanya kan kurang bagus. Jadi ada tidak fakta gitu, ada tidak real dari data itu. Misalnya juga katanya tadi bapak-bapak ada tangkap hiu kaseng, lalu ada yang bilang seng ada, padahal mungkin ada yang tangkap gitu. Jadi jadi memang Tapi bapak hiu tidak semuanya loh dilindungi. iya ada beberapa ya. Dan dilindungi apa saja? Hiu paus toh? Hiu paus. Tadi data tidak bagus. Misalnya juga nih data-data hasil di logbook yang bapak-bapak isi, di situ bapak-bapak tangkapannya misalnya dapat 200 kilo, baru bapak isinya 100 kilo. Jadi itu kan datanya tidak real, tidak benar gitu kan. Jadi bisa dibilang itu tidak bagus. Sekarang kita pas dianalisa nih, kok bapak ini dapatnya sedikit, sedangkan bapak ini dapat banyak. Kenapa ini? Jadi nanti orang-orang pas bikin analisis tuh agak pusing gitu. Jadi untuk penentuan kebijakan atau manajemen itu kan perlu hati-hati lagi. Lalu bagaimana jika datanya baik atau bagus? Maka pengelolaannya akan lebih baik karena datanya sudah pasti di daerah ini nelayan dari tangkapannya segini-segini. Oh, berarti mereka tahun depan masih punya stok ikan banyak. Berarti mereka tahun depan bisa tangkap dengan stok segini. Jadi diatur, jadi dalam kebijakannya itu sudah tepat gitu kan kalau datanya bagus. Jadi dengan adanya data yang bagus, maka peraturan dalam pengelolaan dan juga peraturan dalam proses jumlah pemanen juga itu bisa ditentukan dengan bijak gitu. Lalu juga akan ada peluang keberlanjutan ikan yang lebih baik lagi. Jadi pada saat bapak-bapak isi logbook itu harus benar-benar sesuai dengan yang dilakukan hari ini tuh apa saja. Tadi ketemu lumba kah, tadi ketemu burung kah, ketemu hiu kah, tadi saya dapat ikan tuna yang ukuran 10 kilo ke atas berapa ekor atau berapa puluh kilo, itu harus sesuai supaya datanya
Bagus. Next bang. Lalu, oke. Menurut bapak-bapak sekarang, bagaimana kondisi sumber daya ikan? Tadi kuning ya. Jadi kalau dalam perikanan itu kan tahapan proses pertumbuhan ikan itu ada 3. Ada dari proses larva, juvenil, baru dewasa. Nah juvenil ini yang masih remaja, masih kecil-kecil gitu. Nah itu larva masih merah ya? Itu iya. merah, itu kuning, hijau. Yang mana yang pertama? Iya. Yang pertama tadi kan bilang kuning tuh. Iya. Bapak sepakatnya bilangnya kuning kondisi perikanan. Jadi kondisi sumber daya ikan saat ini kuning. Oh mau diubah ke merah? Kalau langsung merah ya silakan. Jangan dong, jangan dong. Oke. Tapi harus diantisipasi, harus lebih hati-hati lagi. Perlu kehati-hatian. Jadi yang boleh tangkap, usahakan jangan tangkap ikan yang sampai berlebihan. Siap. Jangan menggunakan bom, potasium dan sebagainya. Lalu ya, selanjutnya adalah tadi ikan juvenil. Saat ini bapak-bapak masih banyak tangkap, masih secukupnya gitu ya, belum terlalu berlebihan. Lalu yang ketiga adalah data hasil tangkapan sampingan yaitu laut. Itu tetap didata juga. Jadi harus didata ukuran ikan hasil tangkapan. Jadi kalau untuk ukuran ikan hasil tangkapan dari segi panjang mungkin dari kami teman-teman MDPI yang data di lapangan gitu, dan juga berat, dan juga beberapa ukuran berat lainnya itu didapatkan dari supplier ataupun dari nota-nota bapak-bapak nelayan. Maka dari itu kenapa nota-nota itu harus disimpan baik-baik supaya nanti bisa foto akang untuk disimpan dan persiapan untuk audit lagi. Semoga VTT masih ada audit lagi. Itu utamanya ekspor. Jadi produk perikanan itu termasuk produk market driven. Maksudnya itu produk yang didorong oleh pasar gitu. Jadi saat ini kan permintaan pasar untuk produk perikanan sangat banyak, apalagi tuna, cakalang, tongkol itu kan banyak diminta. Dan itu masuk di urutan kedua setelah udang untuk produk perikanan yang diekspor di dunia gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah di mana pasar itu menghendaki bahwa produk ini harus legal, reported dan regulated. Maksudnya itu harus legal, harus dilaporkan dan juga harus terukur. Ya guys. Oke. Jadi untuk ikan-ikan yang bapak-bapak punya tuh kayak legal, maksudnya tuh bapak-bapak tangkap ikan di daerah atau masih di wilayah Indonesia, yang di luar wilayah Indonesia harus menggunakan alat tangkap yang memang disarankan, dan tadi tidak menggunakan bom, potas. Juga bapak-bapak juga harus sudah mempunyai dokumen-dokumen kapal supaya nanti ikan-ikannya bisa diekspor. Tapi sini sudah aman semua gitu ya. Dan juga harus dilaporkan. Lalu di sini juga pasar menghendaki produk yang tersertifikasi. Nah, aman toh di sini sudah punya sertifikat Fair Trade dan juga MSC. Lalu ikan momar apa segala gitu. Lamadang ya. Oke, lalu jumlah tangkapan memenuhi biaya kebutuhan bisnis. Jadi, tapi kadang kalau jumlah tangkapan dari beberapa nelayan kadang yang balik modal juga ya, tergantung rezeki. Lalu permintaan pasar atau volumenya itu cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah manusia atau jumlah konsumen.